Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal kiram, hadirin dan hadirat yang saya hormati, khususon untuk pemateri kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Handes Haji Slamet Haryono, MPDI. Semoga beliau senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga beliau selalu istiqomah menemani kita dalam belajar. Dan juga tidak lupa kepada para dewan guru dan staf MA Al-Ma'arif Singosari, sekaligus para siswa-siswi yang kami sayangi. Tidak lupa kami juga menyapa para pemirsa yang sedang menonton di rumah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan, karena jika bukan karena taufik, inayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa berkumpul di tempat yang barokah ini, di bulan yang barokah ini, dan masih bersama kami dalam acara Ramadan Cinta MA Al-Ma'arif Singosari. Perbaiki diri di bulan penuh cinta, teguhkan hati dalam keadaan istimewa. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga pemirsa di rumah yang berbahagia, materi kali ini kita akan membahas tentang akhlak, spirit Ramadan dalam meningkatkan akhlakul karimah. Jadi kita teringat oleh sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah saya itu diutus, katanya Rasulullah, kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis Jibril juga dijelaskan bahwasanya arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Yang pertama al-Islam, yang biasa kita kenal dengan syariat, mulai dari syahadat, sholat, zakat, berpuasa, dan haji. Kemudian al-iman, yang biasa kita kenal dengan akidah atau tauhid, mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah al-ihsan, di mana al-ihsan ini adalah tasawuf dalam mode tertingginya atau dalam tingkatan tertingginya, ini tasawuf, atau biasa kita sebut juga akhlak. Nah, ini pendidikan akhlak sangatlah penting jika kita meninjau dari
sabda baginda Rasulullah bahwasanya beliau tadi hanya yang sudah disebutkan tadi, itu beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini di masa pandemi ini ada beberapa hal, atau bahkan di masa sekarang itu sangat banyak sekali degradasi akhlak, entah dari masyarakat umum maupun dari para siswa-siswi di lingkungan pendidikan. Nah, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, kita akan membahas tentang akhlak-akhlak, dan khususnya pula adab atau akhlak atau suluk yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Slamet Haryono. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Semoga selalu baik-baik dan selalu dinaungi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gimana menurut Ustadz Slamet Haryono ini, menurut Ustadz ini gimana, apa yang hal-hal penting yang patut kita perhatikan khususnya di bulan Ramadan ini terkait dengan akhlak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang ikut acara pesantren Taqsu Ramadan dengan judul Spirit Ramadan Meningkatkan Akhlakul Karimah. Dalam hal ini juga tak lupa pada siswa-siswi yang secara live mendengarkan acara pesantren Ramadan ini di rumah. Saya ucapkan juga selamat mengikuti kegiatan Ramadan di sekolah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan spirit Ramadan berkaitan dengan sedekah. Jadi akhlakul karimah itu banyak sekali, tapi saya memilih yaitu sedekah. Kenapa ini sedekah? Pertama, setiap orang yang meninggal dunia, orang yang mati itu kepingin mesti minta hidup lagi. Apakah ia seorang kafir atau seorang yang berdosa atau orang yang beriman, semuanya ingin kembali lagi hidup di dunia. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila telah datang dari salah seorang di antara mereka, yaitu orang mereka di sini adalah orang kafir, lalu ia mengatakan, Rabbirji'uni, ya Tuhan, aku kembalikan lagi hidup di dunia. Barangkali aku bisa beramal soleh
dengan apa yang aku tinggalkan. Sahabat Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa. Itu hanya kalimat alibi saja, alasan saja yang kamu ucapkan. Sedang kamu berada di alam barzah sampai hari kiamat. Itu surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 begitu. Ini menceritakan orang kafir apabila sudah mati minta ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Ya, yang pertama yang barangkali aku bisa beramal soleh. Kemudian barangkali aku bisa meninggalkan apa yang biasa tinggalkan pada anak cucu kita. Itu yang pertama. Orang kafir. Sedangkan orang yang berdosa juga demikian, sama. Sebagaimana diceritakan di dalam surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Terjemahnya, alangkah ngerinya kalau kamu Muhammad melihat orang-orang yang berdosa merundukkan kepalanya di sisi Tuhan mereka. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami telah melihat sendiri, mendengarkan sendiri. Maka kami kembalikanlah hidup ke dunia lagi. Kami akan beramal soleh. Dan kami sekarang sudah yakin. Sudah yakin kalau sudah mati itu seperti itu akibatnya orang beramal soleh. Nah ini untuk orang yang berdosa saja semuanya ingin untuk dikembalikan ke dunia, ingin beramal soleh. Karena sudah yakin, karena sudah mendengarkan sendiri, melihat sendiri. Akibatnya orang-orang yang beramal soleh itu seperti apa? Minta kembali ke dunia. Demikian juga orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan orang-orang yang beriman, ya, disebutkan di sini ayat 10. Ya. Ayat 10 itu, tapi khitabnya di situ, ya, wa anfiqu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadahumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lalu di sebelumnya ayat ini ada khitabnya pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Khitabnya pada orang yang beriman, maka ini saya sebut sebagai orang yang beriman, ya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu disibukkan oleh harta-hartamu dan anak-anakmu dan lupa ingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian itu adalah termasuk mereka yang merugi. Kemudian berikutnya ayat saya baca tadi yang artinya infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang salah seorang di antara mereka kematian. Lalu mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, undur kematianku sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa orang yang beriman minta diundur waktunya? Ya, karena beliau sudah orang-orang yang beriman itu di surat Waqiah itu disebutkan wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka apabila ruh itu sampai di tenggorokan, pada saat itu orang yang beriman ini diperlihatkan tempatnya di mana. Makanya orang yang beriman ini ada yang minta diundur. Ya hampir semuanya, kan ini Al-Quran yang menceritakan. Jadi orang yang beriman itu minta diundur sebentar saja. Saya mau sedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Kenapa kok minta sedekah? Ya, karena di akhirat itu sudah diperlihatkan orang yang mati itu sudah kelihatan apa pahala sedekah itu seperti apa.
Dan sedekah itu bagaimana? Gampang, ternyata mudah didapatkan. Sehingga orang yang mati ini, orang yang sudah minta diundur kematiannya ini, pada saat ruhnya ada di tenggorokan, itu diperlihatkan tempatnya mau di mana. Kalau ada di neraka, ya sudah, nggak mau, dicabut nyawa itu nggak mau, seakan kayak menolak. Ya, malaikat Israel, ya, malaikat Israel itu ditolak oleh orang-orang yang orang kafir, terutama orang-orang yang, makanya ketika mati itu berbagai macam orang-orang menunjukkan sikap yang berbagai macam. Orang ada yang nggak mau ditarik nyawanya, minta kembali ke tubuhnya. Ada yang senyum-senyum karena tempat yang dilihat itu adalah nikmat banget, menjanjikan, melihat saja itu sudah merasakan nikmat. Akhirnya senyum-senyum, gak usah dicabut, langsung berangkat sendiri karena tempatnya sudah tahu. Itu orang yang beriman begitu. Kenapa kok sedekah? Bukan kata umroh lagi, haji lagi, atau rabi lagi, ya tidak. Kenapa? Ya, karena itu kepingin sedekah. Karena kepingin sedekah. Ya. Karena Nabi sudah mengajarkan, ya, tentang sedekah ini. Di dalam hadis diceritakan, dalam Arba'in Nawawi hadis ke-25 itu diceritakan, an Abi Dzar, dari Abi Dzar, an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya. Ini yang artinya bahwasanya manusia dari sahabat-sahabat Nabi ini berkata pada Nabi, ya Rasulullah, itu orang ahlu dusur, orang kaya itu ya Rasulullah, dengan membawa beberapa pahala. Mereka sholatnya sama seperti saya, mereka puasanya sama seperti kami puasa, tapi mereka memiliki kelebihan. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Lah kami ini pas-pasan, gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian semuanya apa yang kamu sedekahkan? Ya. Kemudian anna bi kulli tasbihatin sedekah, wa bi kulli takbiratin sedekah, wa bi kulli tahmidatin sedekah, wa bi kulli tahlilatin sedekah, wa amar ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kemudian Nabi, para sahabat menjawab, yaitu bahwasanya ini Nabi menjawab, saya terjemahkan dulu, bahwasanya setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah, sampai anunya istrimu di rumah itu adalah sedekah. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangkan syahwatnya itu ada pahala? Nabi menjawab, bukankah kalau kamu sudah tahu apabila syahwat ditempatkan yang haram, apakah ia memiliki dosa? Demikian juga apabila meletakkan syahwatnya dalam yang halal, maka ia punya pahala. Hadirin rahimakumullah. Pada hadis yang
hadis tentang sedekah yang diceritakan orang yang sahabat itu iri pada orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu sama salatnya, sama puasanya, tapi memiliki kelebihan, ia punya bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Iri. Tapi apa jawab Nabi? Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang bisa kami sedekahkan? Bahwasanya baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir itu adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah. Sampai dikatakan anunya istrimu itu di rumah sedekah. Wis pegel wiritan, wis pegel duit entek disedekahno, ya, tinggal nggarap yang gratis di rumah, yang punya istri, yang punya suami. Kalau yang belum punya istri, belum punya suami, ya enggak bisa untuk sedekah itu. Ya. Oleh karena itu ini merupakan hal-hal yang makanya ini saya sarankan kalau biasanya ngaji sama ibu-ibu, saya sarankan Bu ya, yang senang nawani sedekah. Ini sudah saya sampaikan yang senang nawani sedekah karena apa? Itu pahalanya besar sekali, bisa sama dengan membunuh orang kafir. Ya. Hadirin rahimakallah, itu sedekah. Kemudian di dalam sarahnya Arba'in Nawawi ini ada riwayat bahwasanya diriwayatkan dari Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu an. Ummi Hani berkata, binti Abi Thalib itu kan anaknya pamannya Nabi, berarti sepupunya Nabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, allamani syai'an aqulhu ana jalisatun." Ajarilah aku ketika aku duduk apa yang saya baca. Kata Nabi, "Quli Allahu akbar mi'ata marrah khairul laki min mi'ati badanatin majallatin mutaqabbalatin." Ummi Hani, bacalah Allahu akbar 100 kali, itu lebih bagus dari kamu daripada sedekah unta, 100 ekor unta. Majalah itu yang besar sekali. Ya, mutaqabbalah yang biasanya sudah dihiasi, pakai foto dan sebagainya, itu berarti unta yang istimewa. Baca Allahu Akbar 100 kali itu sama dengan lebih bagus daripada kamu sedekah 100 ekor unta. Berapa harganya unta? Nah, kalau kita hitung berapa? Kalau rata-rata unta aja minimal, kita pakai minimal. Unta itu harganya 25 juta. Kali 100, 2,5 miliar. Ini dalam waktu 1 menit kita baca Allahu Akbar, wiridan tasbih itu. Kemudian, nah kata Nabi yang kedua, "Quli subhanallah mi'ata marrah khairul laki min mi'ati farasin fi sabilillah." Ucapkanlah Muhani, baca subhanallah ya, subhanallah 100 kali, itu lebih bagus bagimu daripada sedekah 100 ekor kuda balap yang siap untuk perang fisabilillah. Berapa harganya? Udah harganya kalau kuda balap tambah mahal. Ya. Anggaplah saja disamakan dengan onta. Berarti baca Alhamdulillah itu subhanallah ya. Subhanallah itu sama dengan sedekah 100 ekor onta. Ekor kuda balap kalau pakai perang itu harganya tetap lebih mahal. Kak saya tanya, berapa kalau beli harganya kuda balap itu? Lebih mahal, bisa menjadi 70 juta, bisa sampai 100 dan sebagainya yang diadu itu. Tapi saya pakai rata-rata sama dengan unta, yaitu 25 juta. Itu pun harganya sudah 2,5 miliar 1 menit. Nah, kemudian yang ketiga, kata Nabi, "Quli alhamdulillah mi'ata marrah itu khairul laki min mi'atir raqabatin min walati Ismail taqihim. Wa quli la ilaha illallah mi'ata marrah la yudrikuha syai'un wa la yasbiquha." Artinya baca alhamdulillah, kayak biasanya kita baca subhanallah dulu ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada prinsipnya ya, semuanya yang kita baca setelah habis sholat itu adalah merupakan sedekah yang besar sekali nilainya. Kalau ini yang terakhir tadi ya, baca alhamdulillah itu sama dengan memerdekakan budak. Kalau baca alhamdulillah 100 kali itu memerdekakan budak dari keturunan Ismail 100 kali, 100 budak. Berapa harganya? Kalau keturunan Ismail ganteng-ganteng, cantik-cantik, tinggi-tinggi, karena keturunannya Ibrahim dengan Siti Hajar itu orang hitam, ya, Nabi Ibrahim orang kulit putih atau bule dengan hitam, akhirnya seperti kopi susu, kopi campur susu, akhirnya menjadi ya kuning, coklat kuning-kuningan, sudah melihatnya tambah enak. Dilihat orang yang cantik-cantik, ganteng-ganteng dari keturunan Ismail ini, budak-budak, ya harganya mahal, bahkan 1.000 dinar harganya. Ini banyak sekali. Kalau saya singkat dengan rata-rata, dianggaplah satu budak itu 2,5 miliar kalau sekarang, ya 2,5 miliar. Itu dalam waktu 3 menit bisa sedekah uang senilai 7,5 miliar. Lah itu dari mana? Dari kemurahan Allah dan kemurahan Rasulullah ketika mengajarkan wiridan-wiridan ini atau sedekah-sedekah ini kepada umat Islam. Oleh karena itu, marilah di waktu Ramadan yang seperti ini tetap kita, kalau sudah ya kalau punya uang ya sedekah uang, kalau punya makanan ya sedekah makanan, kalau enggak punya ya sedekah wiridan. Kalau pegel wiridan maca Quran, kesel membaca Al-Qur'an, wis blangkemen, ya akhirnya pulang ke rumah, sedekah ke rumah, di rumah. Kalau yang sudah punya suami atau istri, atau membaca minimal itu ini sedekah yang harganya mahal yang diajarkan oleh Rasulullah. Maca subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar 100 kali. Kalau biasanya kita sedekah cuma 33, maka perlu ditambahi sekarang 1 putaran tasbih itu subhanallah, 1 putaran tadi alhamdulillah, 1 putaran tasbih lagi Allahu Akbar. Itu bisa menjadi 100 kali. Kalau saya hitung 100 kali itu cuma 1 menit saya hitung. Nikmat yang diberikan pada kita hari ini adalah 24 jam. Dikasih 24 jam kesempatan nikmat Allah umur ini. Oleh karena ya, dipakai setiap habis sholat 3 menit saja untuk sedekah 7,5 miliar. 5 kali berapa? Banyak sekali. Makanya orang yang beriman minta diundur sebentar saja, 3 menit saja mau sedekah miliaran rupiah dengan cara yang paling gampang dan paling mudah. Itulah ajaran sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah pada umatnya. Kemudian Allah pun juga berfirman di dalam surat Kahfi ayat 46 dan surat Maryam ayat 76 kalau enggak salah. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu merupakan zinatul hayat, perhiasan dunia. Aksesoris hidup di dunia itu ya harta dan anak. Waduh dunia, waduh mobile, ganti-ganti, Alphard, ya Fortuner dan seterusnya. Ini yang kalau bahasa Al-Quran yang lain disebut dengan wal khailal musawwamah, yaitu kendaraan yang bermerek-merek. Ya. Demikian juga wal banin, anak itu juga merupakan aksesoris, merupakan ujian pada manusia. Oleh karena itu kata Allah wal baqi, dari semuanya itu wal baqiyatus sholihat, dan baqiyatus sholihat itu menurut tafsir Ibnu Abbas diceritakan bahwa menurut Abdullah bin Abbas ini adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Makanya kata Nabi, bacaan itu adalah besar sekali pahalanya. Bahkan besok kalau dihisab, ya, dihisab, kalau ditimbang amalnya itu, bacaan tasbih ini nggak bisa, ditimbang nggak bisa. Kenapa? Karena siapa yang mau bisa nimbang itu adalah tentang sifat-sifat Allah, subhanallah bihamdi, ya, nggak ada. Padahal Abu Dawud itu ingin tahu, ya, ingin tahu sama Allah, ya Allah, saya ingin tahu timbangannya manusia berapa sih? Akhirnya Nabi Dawud diberi wahyu, diberitahu timbangannya amal manusia seperti apa, diperlihatkan oleh Allah. Lalu diimpeni, ngipi, ya, melihat dalam mimpi itu. Setelah melihat bahwasanya timbangan amal manusia itu adalah sepanjang mata memandang, tambah semaput. Nabi Daud, ya Allah, bagaimana cara memenuhi timbangan yang seluas mata memandang ini, yang memenuhi kebaikan seluas mata memandang ini. Hai Nabi Daud, hanya sebesar 1 biji korma itu aku ridhoi. Itu adalah bisa memenuhi timbangan yang sebesar itu. Kesimpulannya bahwasanya orang yang beramal apa saja, amal sedekah apa saja, tapi di sini adalah minta ridhonya Allah. Itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho sama Allah, itulah hakikatnya hidup bahagia itu di situ. Oleh karena itu, walaupun tadi ada 100 ekor onta dan sebagainya, itu cuma memberikan iming-iming, sebetulnya itu minta mencari ridha Allah saja. Itu yang penting. Karena dalam surat Al-Kahfi itu, ya, dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan Baqiyatus Shalihat itu kalau menurut Sayyidina Utsman bin Affan itu ditafsiri la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu. Jadi setiap apa yang diajarkan oleh para alim ulama atau hadis atau atau kamakol yang dibaca setelah wiridan, itu kan semuanya itu adalah bernilai sedekah yang banyak sekali, ya. Bahkan bahkan ketika baca tasbih itu Nabi mengatakan itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Bahkan timbangan tidak bisa menimbang tasbihnya. Semua kenapa? Yang semua tasbih pada Allah itu langit orang waman fis samawati wa man fil ard. Siapa saja yang ada di muka bumi dan di langit itu semua aja baca tasbih pada Allah. Siapa yang bisa menimbang sebesar tasbih? Ya, itu pahala-pahala sedekah-sedekah yang menurut Allah itu menurut Allah, menurut Al-Qur'an surah Al-Kahfi itu as-sadaqah baikatus sholihah itu khairun sawaban khairun inda rabbika, itu lebih bagus di sisi Tuhanmu apanya? Sawaban pahalanya. Wa khairun amalah, dan sebaik-baik cita-citanya. Harapan-harapan yang bisa dinanti harapannya besok hari akhirat, hari kiamat itu diharapkan bisa mengambil pahala-pahala dari baqiyatus sholihat itu kalau menurut Quran. Ya. Kemudian di surat Maryam disebutkan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairum maradda. Ya. Itu adalah sebaik-baik pahala kata Allah dan sebaik-baik maradda, kesudahan, tempat kembali. Ya. Sebaik-baik husnul khotimah kalau saya katakan. Sebaik-baik tempat kembali atau kesudahan. Sudah kalau disudahi dengan baqiyatus sholihat itu, maka itulah yang sebaik-baik sedekah, sebaik-baik kesudahannya manusia ini. Itu menurut Quran. Jadi menurut Quran, menurut hadis itu adalah sedekah yang sangat kita harapkan itu baqiyatus sholihat, bukan anak, bukan harta benda. Anak ya kalau anak yang soleh masih ingat pada orang tuanya meninggalkan anak yang soleh. Kemudian
harta ditinggalkan tidak mesti. Kalau harta dipakai rebutan warisan di dunia, apabila tidak diatur, maka menjadi celakalah kita meninggalkan pada anak yang tidak bisa merawat harta peninggalannya untuk kebaikan. Para pemirsa dan hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian sedekah. Ini kalau di surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 ya. Ini waktunya sudah habis atau belum? Belum. Ya, saya tambahin. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 ini bahwasanya ini kita pakai prinsip ya. Kita pakai prinsip suka memberi. Fa amma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Barang siapa yang memberi dan takut sama Allah dan membenarkan adanya balasan kebaikan, fasanuyasiru lil yusra, maka akan digampangkan yang dimudahkan pada yang mudah. Ini seharusnya Al-Quran sudah memberikan prinsip bagi kita semuanya supaya kita memiliki prinsip memberi. Jadi ada di mana saja kalau kita punya prinsip memberi, bukan apa yang saya peroleh, tapi apa yang bisa saya berikan. Andaikan di sekolah ini bisa semuanya pakai prinsip itu, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah, baik muridnya, baik gurunya, baik siapa kepala sekolahnya, baik wakad dan sebagainya. Kalau punya prinsip ini, apa yang saya berikan pada sekolah, bukan apa yang saya peroleh, tapi apa yang bisa saya berikan pada sekolah. Ini dimudahkan oleh Allah semuanya. Ada di kantor, ada di masyarakat. Ini prinsip yang ini karena Allah yang berfirman, perlu kita pakai prinsip ini. Sehingga dengan prinsip a'ta, memberi, wattaqah, takwa, kemudian membenarkan adanya balasan kebaikan, itu akan dimudahkan sama Allah pada yang mudah. Sehingga anak-anak belajar gampang. Guru-guru yang mengajar gampang karena prinsipnya prinsip memberi. Kemudian sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Siapa yang pelit, enggak pernah memberi, tapi apa yang saya peroleh. Kemudian wa kadzdzaba bil husna wastaghna, dan sok kaya. Artinya macak wong gak butuh wong liya. Ya, wis jadi seragan, sembarang diladeni sembarang, tapi lah ini wastaghna, sok kaya. Kemudian waqadzdzaba bil husna, mendustakan kalau memberi itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat, tidak percaya. Makanya enggak pernah memberi. Ya, itu oleh Allah dimudahkan pada yang sulit. Ruwet hidupnya ini, menghadapi anak ruwet gak kena toto, menghadapi bojo rewel, menghadapi nopo semuanya itu sulit. Kenapa? Itu tadi pelit, enggak pernah memberi. Jadi sedekah apa saja ini menjadikan seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dalam hadis disebutkan sedekah itu burhan. Sedekah itu merupakan bukti. Bukti keimanan seseorang itu adalah sedekah. Ya, karena sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an, dicantumkan dalam hadis, ya. Kemudian sedekah, inna sedaqata la tudfi'u an aliya harral kubur. Sehingga sedekah itu bisa mematikan ahlinya. Ahli sedekah itu yaitu panasnya kubur. Di kuburan panas itu selamat iku adem. Ya, sedekah. Ya. Kemudian kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia itu benaung, yup-yupan, benaung di bawah sedekahnya sehingga ia sampai diberi putusan besok pada di antara manusia. Itulah kelebihan-kelebihan sedekah yang diajarkan oleh Nabi dan Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ada lagi mungkin di
ya, di tulisannya. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah pada api neraka walau sebesar separuh kurma. Ini bisik tamroh. Walaupun itu sebesar korma. Sodako walaupun sak biji korma. Itu atau tidak apabila enggak menemukan dengan kalimat thayyibah tadi. Sodako enggak ada, ya wiridan iku mau. Ya. Itu diantara mungkin nanti kita lanjutkan tanya jawab atau ada selingan dari acara ini. Dari saya mungkin ada kurang lebihnya, ya mungkin ayat dan Quran ini menjadikan spirit bagi kita untuk lebih bagus tentunya di bulan Ramadan ini, meningkatkan akhlak loman, akhlak yang dermawan, akhlak yang murahan, sehingga punya prinsip-prinsip yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, dan itu benarnya dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya itu dari saya pribadi, orang manusia yang dhaif. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Slamet Haryono. Sebelum kita melanjutkan untuk sesi tanya jawab, mungkin ada satu sesi di mana ini sesi tentang motivasi, khususnya motivasi bagi para siswa-siswi MA Al-Ma'arif yang hadir di studio maupun yang sedang menonton dari rumah, ya. Untuk motivasi tentang peningkatan prestasi ini akan disampaikan oleh siswa kami Ananda Zaki Ar-Rasyidi dari kelas 12 Bahasa 1. Selamat datang Ananda Zaki. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, Ananda Zaki Ar-Rasyidi. Ini perlu diketahui, Ananda Zaki Ar-Rasyidi ini adalah siswa dari MA Al-Ma'arif Singosari. Ini banyak menorehkan prestasi selama menempuh pendidikan di MA Al-Ma'arif. Bahkan ini sekarang Ananda Zaki ini sudah menginjak kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dan menyelesaikan studi di MA Al-Ma'arif. Nah, ini untuk Ananda Zaki, prestasi apa saja yang pernah Anda raih selama di MA Al-Ma'arif? Mungkin selama di MA Al-Ma'arif ini, saya alhamdulillah beberapa kali membanggakan nama MA Al-Ma'arif di beberapa prestasi yang saya juga masih belajar. Di antaranya pidato bahasa Arab Porseni tingkat kabupaten juara 3, lalu lomba tartil dan kiroah atau tilawah di Probolinggo tingkat Jawa Timur mewakili MA Al-Ma'arif. Untuk tartilnya juara 2 dan kiroahnya juara 3. Selain itu juga pernah ikut pidato bahasa Arab yang di UM itu masuk 10 besar, tapi belum sampai dapat juara 1, 2, atau 3. Dan kemarin ini alhamdulillah pas di akhir-akhir itu memang saya sudah lama kan tidak ikut lomba mewakili MA lagi. Jadi saya angen-angen kapan ya terakhiran membanggakan nama sekolah lagi. Lalu pas saya lihat di Instagram itu ada info lomba yang diadakan oleh Masjid Salman ITB Bandung, dan lombanya itu murattal atau tartil. Terus saya baca juknisnya, saya ikuti,
Pas itu H-3 sekitar baru rekaman dan diupload, lalu menunggu pengumuman, dan alhamdulillah saya menjadi juara pertama. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi sampai barusan ini yang di ITB itu masih dapat berapa? Masih belum 1 minggu lah, mungkin 4 hari 5 hari yang lalu, Mas ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini bahkan menjelang kelulusan pun ini studi yang sudah selesai, bahkan ini tinggal nunggu wisuda. Ananda Zaki Ar-Rasyidi ini masih sempat menorehkan prestasi di Madrasah Aliyah MA atau Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari yang kita cintai ini, ya. Jadi mungkin ada pesan motivasi untuk adik-adik kelas yang hadir di studio ini maupun para pemirsa yang ada di rumah. Ya, mungkin sedikit tips atau pesan bagi adik-adik kelas atau yang hadir di sini maupun yang live stream. Jangan pernah lelah untuk terus belajar, dan semua itu pasti pernah mengalami kegagalan, dan saya sendiri tidak selalu yang ikut lomba itu pasti dapat, ya enggak. Itu semua untuk pengalaman kedepannya. Terus jangan lupa doa orang tua, terutama ibu, orang tua, guru, dan itulah dan latihannya. Jadi jam terbangnya mungkin ditambah dan lain-lain. Begitu. Oke, jadi masya Allah, tabarakallah, ini Ananda Zaki, ya. Ananda Zaki Ar-Rasyidi telah memberikan kita tips atau motivasi kita agar kita ini bisa senantiasa tetap berusaha berprestasi dimanapun kita berada. Jadi yang adik-adik kelas yang masih kelas 10, kelas 11, atau bahkan semua pemirsa yang menyaksikan dari rumah, ini pesan singkat tapi sangat mengena, ya. Nanti ini bisa tim media MA Al-Ma'arif ini nanti buatkan fotonya, ada pesannya quotes by Zaki Ar-Rasyidi gitu, ya. Biar ini ada kenang-kenangannya, ini lulus ada kenang-kenangannya nyumbang quotes di Instagram Aliyah, ya. Oke, terima kasih Ananda Zaki Ar-Rasyidi. Semoga prestasi-prestasi yang Anda raih menjadi barokah. Amin, amin, Ya, amin. dan semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Ananda Zaki ini juga memberikan faedah dan memberikan manfaat bagi kita semua yang menerimanya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ananda Zaki Ar-Rasyidi. Bisa tepuk tangannya untuk Ananda Zaki Ar-Rasyidi. Persilakan. Oke, dan hadirat yang kami hormati sekalian, para pemirsa yang menyaksikan acara ini dari rumah. Sekarang kita melangkah kepada sesi tanya jawab. Jadi ini mungkin tadi Ustadz Slamet Haryono menjelaskan tentang bagaimana satu amalan, ini hanya satu amalan berupa sedekah ini bisa menguatkan spirit kita, spirit akhlak kita, hanya dengan satu amalan. Nah ini apalagi kalau nanti banyak amalan, ini masih satu amalan. Nah ini mungkin
dari audien yang hadir di dalam studio ini bisa memberikan atau mungkin ada sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, Ustaz Slamet Haryono, dipersilahkan. Ya, silakan. Ini silakan sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Diki Dharma, saya dari kelas 10 IS3. Wali kelasnya maksudnya. Oh iya, 11 sudah naik. 11 ya. 11 IS3. Baik, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang perlu kami tanyakan terkait dengan perihal sedekah atau sedekah yang sudah panjenengan jelaskan kepada kami ini tadi. Sangat menarik sekali, alhamdulillah. Setidaknya menjadi motivasi bagi kami untuk terus belajar dan memperbanyak sedekah. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah caranya agar kami ini dalam bersedekah itu bisa menimbulkan hati yang benar-benar ikhlas, Ustaz? Tips atau kiat-kiatnya seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira andai kata ada orang bersedekah, semisal saya sedekah nominal sedikit, sangat ikhlas, dan ada orang lain yang sedekah nominalnya banyak sekali tapi kurang begitu ikhlas, itu mana yang lebih afdal, Ustaz, kira-kira? Karena saya pernah dengar ada yang mengatakan sedekah suwake pisan masuk gak pati ikhlas gak apa-apa, katanya begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini yang paling penting, dan saya rasa ini teman-teman juga sangat mengharapkan juga, kami minta ijazah doa dari panjenengan, mungkin doa khusus bagaimana kemudian doa itu agar kami bisa sering bersedekah selain daripada sedekah yang sudah panjenengan jelaskan, artinya bertasbih, bertahmid, itu insya Allah teman-teman juga setiap hari ini insya Allah doa agar cepat kaya dan juga barokah, Ustaz, hartanya. Kira-kira mungkin kami minta ijazah seperti itu. Loh, tidak apa-apa, ini kan mumpung momen kan begitu ya. Jadi doa entah itu dari ulama atau Rasulullah agar kita, kalau kita kaya kan kita bisa berjuang dengan sedekah, kan begitu. Kita kalau keilmuan tiap hari kita sudah sedekah, kan begitu ya. Ngoten, Ustaz. Itu pertanyaan dari kami. 3 pertanyaan. Terima kasih. Ya, ini langsung dijawab apa nunggu? Oh, langsung dijawab. Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana agar tips agar kita itu bisa ikhlas, benar-benar ikhlas dalam bersedekah. Ini dipersilahkan, Ustaz Slamet. Ya, yang penting sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, yaitu bukan mencari apa-apa, niatnya adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi lillahi ta'ala itu, untuk mencari ridho Allah. Sedekah seberapapun kalau kita mencari ridho Allah itu akhirnya menjadi banyak, menjadi barokah. Karena itu ya, ini yang pertama itu lillahi ta'ala. Seperti ibarat orang itu buang air besar, nggak pernah angen-angen iku mang opo sih kuning apa warna ya dan sebagainya, sudah dilepas ya sudah, tambah enak, tambah lego ya, seperti itu. Kalau kita ibaratkan sedekah yang ikhlas itu adalah seperti orang buang air besar ya, sudah lepas wis, lillahi ta'ala, itu untuk Allah yang memberikan balasan-balasannya. Seperti saya tadi di Ustaz Al-Lail tadi, bukan apa yang saya peroleh tapi apa yang bisa saya berikan. Nah, itulah nanti ikhlas-ikhlas seperti ini, itulah yang menjadikan dimudahkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Itu. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua yaitu tentang mana yang lebih afdol atau mana yang lebih baik antara yang pertama itu orang sedekahnya sedikit tapi ikhlas, dan orang yang sedekahnya banyak tapi enggak setengah ikhlas. Bukan tidak sama sekali, mungkin hanya setengah. Nah, jadi hal-hal yang setengah-setengah itu pokoknya yang memberikan manfaat manusia, khairun nasi anfa'uhum linnas, itu yang kita pakai.
walaupun setengah ikhlas tapi wakil tapi manfaatnya lebih banyak, itu lebih banyak manfaatnya ya. Tapi pokoknya ya tadi kembali lagi lillahi ta'ala itu loh ya, lillahi ta'ala itu yang ini yang kalau sedekah ya memangnya kalau sudah punya uang banyak ya yang banyak, andai kan nggak punya ya wiridan iku mau sing akeh, andai nggak punya wis anu lek di bojo ya ngumpuli bojone dhewe-dhewe ya. Itu kata Nabi begitu. Kemudian yang ketiga tadi permohonan permohonan ijazah. Ya, ini ijazah dari saya berjizah oleh Habib Asgaf Parung Bogor. Itu mengijazahkan pada saya ketika beliau ke Malang ke rumahnya Pak Bupati Pak Sanusi sekarang ini. Ketika saya diundang ke sana langsung diijazahi oleh Habib Asgaf itu membaca sholawat Sajaratun Nuqud, sholawat pohon uang. Sholawat pohon uang ini baca sholawat seperti tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu 400 kali ya, sehari itu 400 kali. Beliau menceritakan ini diijazahi oleh Syekh Bafaid dari Aljazair ya, pengurus masjid besar Ibnu Abbas di Aljazair sana ya. Syekh Bafaid ini mengijazahkan pada Habib Asgaf ketika mondok di Mekah selama 5 tahun itu diwirid di Mekah ya, selama 5 tahun diwirid sehari atau setiap malam atau habis isya atau kapan saja sempatnya, pokoknya sehari semalam itu 400 kali dicicil atau pokoknya 400 kali itu dijazahkan pada saya, dan saya ijazahkan pada semua siswa-siswi Madrasah Aliyah dan bapak ibu gurunya semuanya, karena ini adalah bisa kita laksanakan dengan mudah, dan ketika kita berjuang di jalan Allah itu sudah disiapi dananya ya. Termasuk Pak Sanusi juga kemarin ke Pondok Islam itu juga mengijazahkan itu dengan sama dengan saya, mengijazahkan sholawat Sajaratun Nuqud ini. Dan ketika di Madrasah Aliyah ketika diijazahkan, saya ijazahkan pada anak kelas 3 pada waktu itu, ayo sekarang ayo wiridan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ini, ayo mumpung kita masuk bulan Ramadan, ayo wiridan bareng. Semua kelas 3 waktu itu langsung wiridan. Alhamdulillah malam 23 enggak salah. Malam 23 saya dipanggil ya. Saya dipanggil ke Jakarta untuk menandatangani kontrak prestasi sejumlah 1 miliar. Nah, tidak diduga, tidak dipanggil, nggak tahu. Akhirnya bisa beli tanah ini. Oleh karena saya katakan ini barokai sholawat. Sehingga sampai sekarang bisa beli tanah ini sampai seterusnya gampang untuk membangunnya, itu karena barokai sholawat. Itu ya, pengalaman sudah saya alami dan dilakukan oleh Madrasah Aliyah dan sama bapak ibu gurunya. Itu yang berkaitan. Oleh karena itu dari cerita beliau ketika mau pahit ke Indonesia itu masuk Masjidil Haram, itu kelihatan polisi yang jaga masjid itu numpuk uang di pelatarannya masjid. Akhirnya dicegat oleh polisinya masjid ini. Kamu meletakkan uang di situ, ambil. Enggak meletakkan. Nanti kan saya sampean paling kawan wis duit sak tumpu deh adring. Kawan ini kamu yang meletakkan. Enggak menolak. Enggak, saya enggak meletakkan uang. Tapi saya mau pamit pada Rasul melaksanakan tugas-tugas di Indonesia. Itu datang ke Indonesia, enggak punya apa-apa, hanya minta kuburan di Cina, minta 1. Ternyata di situ dibongkar kuburan di Cina. Kuburannya Cina kan besar-besar, 1 orang sekian banyaknya. Dia di kuburan Cina di situ, ternyata di situ ada digali ada emas 1 kobokan. Nah, 1 mangkok emas. Akhirnya dikira yang bongkar itu semua kuburannya itu banyak emasnya gitu. Ini bongkar banyak. Akhirnya tambah ombong.
untuk bahan pesantrennya itu. Ya, tambah ombak semakin besar. Nah, kemudian dibangun dicat merah putih. Dikira orang yang dari Taipei, Cina ini itu adalah tempat ibadah kelenteng, kok merah putih. Akhirnya banyak loh, ini bukan tempat sembahyang orang Cina, tapi adalah pesantren. Akhirnya ditanggung biayanya yang mondok dan sebagainya. Semakin banyak. Pada akhirnya ketika memberikan ijazah itu, ya aset pondoknya sudah 3 triliun saat itu. Semuanya gratis. Itu kenapa? Itu barokahnya sholawat Sajaratun Nuqul. Nah itulah minta yang ini saya ijazahkan pada semua anak saya, wis podo ae. Agar semuanya itu semua bisa merasakan seperti itu. Nah, itu. Terima kasih untuk Ustadz Slamet. Jadi ini tadi mungkin bisa saya ulangi untuk ijazah sholawat Sajaratun Nuqul. Ini dibaca 400 kali dalam keadaan duduk tahiyat. Enggak, itu doa yang dibaca sholawat itu adalah sholawat yang resmi dipakai sholat itu. Oh ya. Jadi dalam keadaan apapun dibacanya. Iya, apa-apa. Yang penting pas sholawat itu kan enggak ada aturannya. Oke, jadi para audien di studio yang kami hormati, juga para pemirsa sekalian, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Oke, silakan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Slamet Haryono telah dijelaskan begitu gamblang mengenai sedekah. Nah, ini pertanyaan saya simpel saja. Di era yang serba digital ini, kita tahu saat ini mungkin marak sekali yang namanya bisnis trading online. Ya, bisnis trading online yang itu kita bisa investasi apa istilahnya? Ya, investasi, kemudian nanti bisa mengambil keuntungan dari situ. Contohnya seperti binomo dan sebagainya. Nah, sementara kita tahu hukumnya aplikasi atau sistem trading seperti itu kan masih subhat, belum jelas. Nah, pertanyaan saya, seandainya kita kan biasanya anak muda banyak yang melakukan atau mengikuti trading online seperti itu. Nah, kalau kita mendapat penghasilan atau keuntungan dari situ, kemudian kita sedekahkan, apakah bagaimana hukumnya seperti itu? Apakah bisa lantas membersihkan dari kesubhatan itu sendiri atau bagaimana? Ngaten nggih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Alvan Nurofi ya. Ustaz, mau dijawab sekarang apa sekalian ada pertanyaan lagi? Ya sekalian aja kalau barangkali ada lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya bertanya terkait sedekah tadi, saya kaitkan dengan apa istilahnya? Memberi hutang pada orang yang membutuhkan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan fadilah terkait sedekah tadi. Nah, kemudian saya pernah dengar juga katanya memberi hutang kepada orang yang membutuhkan itu lebih baik daripada sedekah. Nah, apakah seperti itu dibenarkan atau tidak? Kalau memang benar, apakah keutamaannya bisa lebih baik dari keutamaan sedekah itu sendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan fadilah sedekah, namun saya juga belum mendengar terkait apakah sedekah bisa memperlancar jodoh. Saya rasa ini menjadi pertanyaan dari teman-teman juga.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, suaranya dari yang ibu-ibu atau dari para siswi? Dipersilahkan. Satu lagi. Oh, dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait tentang tema kita spirit Ramadan untuk meningkatkan akhlakul karimah. Kembali lagi saya mengambil ayat Al-Quran tentang anjuran atau tentang diwajibkannya puasa di surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ kan ada la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama dari puasa kan yang pertama memang untuk menghidupkan takwaan di dalam hati ataupun menumbuhkan akhlakul karimah di dalam jiwa, ataupun bisa menumbuhkan spirit bagi orang-orang yang beriman. Karena ini momentumnya hanya di bulan Ramadan, kita kan memang untuk meningkatkan akhlak tadi yang sudah disebutkan, ada yang loman, kemudian ada yang harus sabar. Tapi ketika kita nanti sudah keluar dari bulan Ramadan, kita akan kembali lagi. Dalam artian tidak ada yang kontrol untuk meningkatkan lagi akhlakul karimah tadi. Supaya apa? Supaya di bulan-bulan di luar Ramadan kita juga tetap bisa istiqomah misalnya gitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana supaya kita itu bisa mengistiqomahkan atau semangat spiritnya Ramadan itu tetap berada di bulan-bulan di luar Ramadan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini Ustaz. Oke. Jadi ini ada 4 pertanyaan dari 3 penanya. Yang pertama tadi dari Bapak Alvan Nurofi. Ini tadi pertanyaan tentang hukum sodakoh dengan uang hasil trading online. Ini bagaimana? Mungkin juga nanti kaitannya sama uang-uang yang semacamnya seperti itu, atau selain trading online yang subhat-subhat itu bagaimana hukumnya? Apakah malah membersihkan atau bagaimana? Oke, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya juga agak sulit, ya. Tapi coba saya mencoba untuk menjawabnya. Jadi untuk investasi sudah jelas, kalau investasi itu bagi hasil itu adalah diperbolehkan menurut hukum Islam. Tapi yang jelas, tapi trending usahanya sudah jelas, usahanya apa, ya. Umpamanya saham Unilever dijual, kan jelas, itu berarti halal, berarti boleh sampai pakai apa saja itu halal, juga muamalahnya juga halal, hasilnya pun jelas ya halal. Saham itu, bentuk saham itu, jual beli saham kan halal, ya, boleh. Karena itu hal yang boleh mengakibatkan ya hukum yang boleh juga. Karena itu boleh menurut saya kalau itu jelas tradingnya seperti trading apa, ya, seperti jelas. Maka itu bisa digunakan, bahkan disodakokan boleh, ya, kalau hal semacam itu. Karena sudah bagi hasil itu. Tapi lek rugi ya melok rugi ngono maksud saya itu. Ora badi tok. Yang mintanya orang di aplikasi itu minta badi tok rupane sing waduh saiki murah anjlok kan rupane apa seperti itu. Ya itu memang begitu memang menurut Islam itu rugi ya rugi, badi ya badine sak pira dibagi berapa sesuai dengan saham yang ditanamkan, yang dibeli. Nah, itu adalah boleh menurut Islam. Terus pertanyaan yang kedua ini tentang pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Fathullah. Ini tentang mana yang lebih baik antara memberikan hutang kepada orang yang butuh atau bersedekah. Gini, orang yang butuh itu mesti minta pinjaman ya, orang butuh. Itu artinya memberikan sesuatu pada orang butuh itu yang diutamakan mas saya. Artinya orang hutang
lalu sudah nyaur hutangnya pada jangka waktu yang ditentukan, sudah selesai, itu sama dengan mensodakoi hutang yang diberikan sejumlah itu. Meminjam yang kedua sama dengan sodako yang pertama. Yang ketiga, ya sodako yang pertama dan ketiganya sudah dimiliki yang menghutangi. Itu pahala meminjami orang yang butuh itu begitu. Jadi sama dengan mensodako sebanyak utang yang dipinjamkan itu. Kalau sudah disauri, itu sama dengan sodako. Sodako sejumlah uang yang dipinjamkan. Itu seperti hadisnya. Terus pertanyaan yang ketiga sama dari Bapak Fathullah, ini apakah sedekah itu tadi juga memudahkan kita mendapat jodoh? Ya, bagaimana amma man atawattaqwa sadaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Wis kepin digampangno ndang oleh ketemu jodone sing akeh sedekah. Jadi prinsipnya memberi ya, atau memberi itu. Kepingin hidupnya dimudahkan. Ngopo ae golek jodoh digampangno, ya sedekah. Engkei kalau punya sedekah, punya uang dikasihkan uang, wiritan ya wiritan sing akeh. Nah, itulah yang saya, karena itu ada sudah Allah yang menjanjikan itu. Fasanul yasirul lil yusra, pokoknya atau apa? Buka pikiran, buka atau minimal yang kita lakukan sampai menyingkirkan batu sing nyandungi wong itu adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, semua orang nilainya sedekah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, aktivitas apa saja bernilai sedekah, sehingga banyak-banyaklah kalian sedekah. Itu intinya seperti itu. Ya. Ya, jadi ini insya Allah saran atau nasihat dari Ustadz Slamet ini khususnya untuk Bapak Fathullah ini, mungkin tadi sudah dibilang lebih sering sedekah ya. Jadi insya Allah semuanya dilancarkan termasuk jodoh ya. Kemudian kita melanjutkan untuk pertanyaan yang keempat dari Bapak Indra Nurdianto. Ini tips agar spirit Ramadan ini tidak padam ketika Ramadan ini sudah berakhir. Itu bagaimana? Dipersilakan. Kalau bisa merasakan manisnya iman itu, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Yang pertama, jadi kalau Allah menganjurkan seperti tadi itu, atau ya sudah dilaksanakan. Terus yang kedua, mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena nasabnya, bukan karena macam-macamnya, tapi karena Allah. Itu sudah merasakan manisnya iman itu. Yang ketiga adalah orang yang membenci kekufuran, membenci kepada kembali ke kufuran seperti ia membenci dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau biasanya dulu pernah berbuat riba, benci, ya, benci akan terjerumus ke dalam riba lagi, akhirnya menjauhi riba, akhirnya sekarang jangan sampai terjerumus kepada riba seperti ia benci terhadap dimasukkan ke dalam api neraka. Itu tiga hal karakter ini yang bisa seseorang bisa merasakan manisnya iman pada Allah, yaitu termasuk di antara adalah sedekah tadi, zakat itu yang wajib, sedekah sunnah yang sunnah, itulah yang bisa merasakan manisnya iman karena lillahi ta'ala. Itu intinya. Oke, terima kasih, saya selamat. Jadi itu tadi yang terpenting adalah untuk menjaga spirit Ramadan atau spirit akhlakul karimah kita ini tetap terjaga sampai kapanpun dan istiqomah sampai kapanpun. Yang pertama adalah kita harus bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua, kita mencintai apapun itu harus karena Allah. Seperti tema kita sekarang adalah Ramadan cinta yang istimewa ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah Kembali membenci. kita membenci kekufuran itu sebagaimana kita benci masuk neraka. Ya. Jadi seperti itu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Slamet Haryono ini menjadi suatu tambahan ilmu bagi kita semua, dan ilmu ini semoga bermanfaat dan berfaedah baik untuk kita maupun untuk orang lain. Amin ya robbal alamin. Nah, ini kemudian ada closing statement atau penutup. Ini mungkin saya sendiri atau bahkan audien yang hadir di studio atau bahkan yang para pemirsa yang ada di rumah, kita sempat sebelum mendengar atau sebelum kita hadir dalam majelis ini tadi, kita sempat berpikir ternyata sepertinya sedekah itu cuma gitu-gitu aja. Tapi setelah kita mendengarkan tadi materi hari ini, ternyata sedekah itu maknanya sangat luas, bahkan mencakup segalanya. Nggih, terus nggih. Jadi sedekah itu mencakup segalanya. Nah, ini adalah ilmu yang sangat mahal yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, ini ada kami mohon penutup untuk pesan penting untuk para siswi kita tercinta di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari ini. Ini berkaitan dengan memberi. Ya, jadi barang siapa yang memberi dan senantiasa bertakwa, maka Allah akan memudahkan segala urusannya atau memudahkan segala kemudahan baginya. Nah, ini apakah yang dimaksud memberi ini juga mencakup semuanya, termasuk mungkin anak-anak memberikan akhlak terbaiknya kepada siapapun, teman-teman atau guru-guru atau siapapun, bahkan dimanapun siswa-siswi kita tercinta berada. Nah, ini mohon penutup sekaligus korelasi antara ayat ini tadi juga dengan akhlakul karimah dan implikasi atau akibat daripada jika mereka memberi, nanti akibatnya mungkin apa, dan jika kita tidak memberi itu nanti akibatnya bagaimana. Mungkin problem-problem yang Ustadz Slamet rasakan juga selama menjadi guru di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari ini. Oke, dipersilakan. Baiklah, karena nikmat Allah yang diberikan pada kita itu banyak sekali, ya. Terutama nikmat umur ini yang sebentar saja. Karena hidup manusia di dunia ini sudah diakui, ya, sudah melalui testimoni pada orang-orang yang mati, ya, itu hidup di muka bumi ini cuma sehari atau setengah hari. Oleh karena itu, ya, Ashabul Kahfi sudah tidur 309 tahun, ditanya berapa lama kamu hidup di sini, diam di gua, setengah hari atau sehari, yauman au ba'dha yaum, sehari atau setengah hari. Orang yang mati di kuburan itu ditanya sama Allah ketika besok ditanggikan itu, berapa lama kamu hidup di bumi, artinya hidup di bumi sampai mati itu berapa? Jawabnya yauman au ba'dha, sebentar, sehari atau setengah hari. Ya, kemudian ditestimoni oleh Nabi Uzair dimatikan, lalu hidup, ditanya lagi, berapa kamu diam di sini, padahal 100 tahun, sehari atau setengah hari. Jadi hampir kematian, hidup di muka bumi setelah mati, ya ditanya mesti jawabannya sebentar, sehari atau setengah hari. Kalau kita hitung dengan umur kita ini rata-rata 60 sampai 70 tahun dibanding di akhirat,
Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Haji 47 itu sesungguhnya satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya bahwa umur kita itu 60 sampai 70 tahun umat Muhammad ini, kalau dihitung dengan di akhirat itu uripnya sak jam setengah di akhirat. Tapi itu menentukan sekali apakah kita nanti hidup di akhirat itu bisa bahagia atau celaka. Dan ini yang perlu kita pikirkan. Ya, kata Nabi, orang yang pinter al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter yaitu orang yang mengalahkan hawa nafsunya tapi untuk beramal perbuatan setelah mati. Nah itulah, maka saya berikan satu amalan tadi, sedekah tasbih itu yang paling gampang dan mudah dilakukan kapan saja dilakukan, tapi harapannya besok di akhirat itu enggak nelongso. Ya, itu harapan saya, karena hidup dunia ini adalah sebentar dan innamal hayatud dunya mataul ghurur. Hidup dunia adalah kenikmatan yang menipu. Apa saja yang katanya enak, gak enak. Katanya turu enak, ya, Pak Diki ini sudah merasakan tidur enak, coba tidur terus. Loro kabeh. Ya. Apa yang makan enak, coba makan terus. Mutah-mutah gak karu-karuan. Itu di dunia, gak menipu. Maka jangan sampai kita tertipu kehidupan dunia sementara dan sebentar ini dan menipu tadi itu. Ya, sehingga kita memfokuskan kehidupan setelah mati, kata Nabi itu orang yang pandai. Ya, itulah tambahan supaya nanti kita itu semuanya bisa tercerah dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memiliki konsekuensi tinggi di hidup di akhirat. Itu yang perlu saya sampaikan, sehingga kita tetap spirit untuk Ramadan itu untuk sampai kapanpun ya kita. Pendidikan Ramadan ini ada sangat berharga sekali, ya, karena nggak ada sedekah sebanyak di Ramadan, nggak ada sholat sebanyak mungkin di selain Ramadan, banyak Al-Quran begitu dibaca. Dengan itulah kita pakai cinta Ramadan dengan mencintai setelah Ramadan. Ya, itu dari saya cukup sekian dulu untuk penutup ini, supaya sebagai renungan kita bersama bahwa hidup itu hanya sementara dan menipu hidup dunia ini. Oleh karena itu harus kita pakai untuk kehidupan akhirat bahagia. Itu saja, terima kasih. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya. Mudah-mudahan ini kita memperoleh barokah Ramadan dengan mengkaji ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberi ilmu yang barokah dan manfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Ya monggo. Sebelum diakhiri, kita mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama sanaitana subhanakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala Muhammad hatta tarda wa man alaihi anta akhir warisin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min sifati nadama fil hali wal ma'ali kasmi du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abdika Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min abdika Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Selamat Haryono yang telah mendampingi kita semua dalam acara Ramadan Cinta yang digelar oleh Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Nah, terima kasih juga kepada para audien yang sudah senantiasa mengikuti acara ini dari awal sampai selesai, serta terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemirsa yang senantiasa mengikuti acara ini dari awal sampai selesai juga. Dan tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih yang banyak kepada seluruh kru dan panitia yang bertugas mensukseskan acara Ramadan Cinta ini. Oke, sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa menambah keilmuan kita semua, bisa menambah ketakwaan kita semua, bisa menambah spirit Ramadan kita semua, sehingga spirit ini tetap istiqomah dan tidak padam bahkan sampai Ramadan lagi dan sampai hari kiamat. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Selamat Haryono ini memberikan kita banyak manfaat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Terlebih lagi ini khususnya untuk penanya jodoh ini, semoga cepat dianugerahi jodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jodoh yang solehah yang bisa menjadi ibu yang baik dan menjadi istri yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wallahu a'lam waradul ilmi ilaihi aslam wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.